Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Karir. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue bukan mau ngebahas sepak bola. Ini bukan konten Cerewetin Inter atau Cerewetin Serie A seperti yang biasa gue buat. Ini adalah Cerewetin Karir. Gue ingin ngobrol bareng teman gue namanya Adinda untuk ngebahas karirnya dia. Dia yang gue tahu sekarang bekerjanya di bidang seni, art, dance gitu ya. Cuma gue nggak tahu tepatnya apa karena memang nggak pernah ngobrol tentang pekerjaan. Jadi langsung aja kita ngobrol dengan Adinda. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo Din, apa kabar? Oh, baik. Apa kabar juga? Oh baik, thank you banget loh Din. Gue pikir lo nggak akan mau dan gue sebenarnya agak bingung memperkenalkan dan bagaimana cara supaya lo mau ya secara penonton bola. Terus gue pingin lo bercerita tentang apa yang lo lakukan sehari-hari biar penonton gue paling nggak ya ada ilmu-ilmu dikit nggak ngomongin bola doang. Oke. Alright. Oke. Gue sempet nanya-nanya dulu Din sebelum gue nanya-nanya cek Instagram lo, gue udah kayak gue orang jatuh cinta gitu, gue lihat satu-satu. Oke. Dan gue nggak tahu terakhir kita ketemu tuh lo udah ngambil S2 atau belum. Gue lupa ya itu dulu udah terakhir ketemu kita itu lo udah S2 atau belum, tapi gue penasaran dari awal dulu deh. Lo cita-citanya waktu kecil apa sih? Kalau cita-citanya dulu waktu kecil macem-macem. Dulu pengen jadi model, pengen jadi penulis, pengen jadi pemain biola, banyak banget. Kalau cita-cita sih kayak dulu gue nggak pernah kayak punya satu cita-cita karena anaknya BM dari dulu. Tapi sekarang jadi udah baru tahu apa yang kita mau sih itu baru sekarang sih sebenarnya. Jadi sekarang banget. Iya, kalau orang bilang kayak nemuin passion tuh gampang, jujur aja gue sih susah banget ya. Terus ketika kecil lo pingin sesuatu itu berdasarkan apa? Karena lo ngeliat orang tua atau hobi kayak lo pingin biola segala macam, lo ngeles gitu nggak, Din? Wah, gue ngeles banget. Terus apa tuh? Jadi dulu gue awalnya gue les piano, abis itu gue les biola karena piano gue bosen, jadi akhirnya gue les biola. Lumayan lama, bertahun-tahun dari kelas berapa ya? Dari kelas 3 SD sampai SMP gue masih ngeles. Jadi cukup lama gue les dan sebenarnya kalau ditanya ngeliat-ngeliat orang atau enggak, dulu gue belum punya kapabilitas untuk inspired by people, jadi gue mengikuti orang tua gue maunya gue ikut, ya udah yang penting harus bermusik. Nah mereka pengen tadi piano tapi gue kayak pengennya biola deh gitu, dan akhirnya gue milih biola gitu. Cuman memang kalau dulu kalau untuk ngeles ya gue cuma les musik sama les berenang, tapi sekarang pun juga gue tidak bisa berenang karena gue traumatized karena les berenang. Jadi biola aja karena pernah tenggelam terus takut mencoba lagi. Wow, deep ya. Takut mencoba lagi, jadi takut. Nggak bisa berenang deh. Terus kuliahnya kenapa komunikasi? Jadi gini, sebelum bertanya kenapa kuliah gue komunikasi, gue perlu menjelaskan nih. Jadi setelah gue lulus SMA, itu gue masuk Fakultas Kedokteran Atmajaya. Oh gitu? Kenapanya ini yang seru? Karena keluarga gue itu kan coming from a background of medical people kan. Nah, gue itu merasa gue punya obligation untuk jadi seorang dokter juga. Padahal nggak ada yang nyuruh. Pengennya kan meneruskan legacy ya. Nah, di 2,5 tahun gue sekolah di Fakultas Kedokteran, gue jatuh cinta nih sama bidang lain di Fakultas Kedokteran tersebut, yaitu adalah nari. Jadi gue jadi nari, terus gue ikut audisi musikal, terus abis itu dari itu tiba-tiba surprise jadi pemeran utama musikal. Itu 2 tahun lu kuliah kedokteran? Iya, 2,5 tahun. 2,5 tahun? Gue baru tahu. Terus. Ini makanya, jadi gue ngerasa kayak kalau orang cuma taunya gue komunikasi, agak salah nih. Gue pengen kasih tahu bahwa menuju komunikasi itu gue 2,5 tahun di FK, akhirnya gue menemukan sesuatu yang gue really passionate about, dan keluarga gue waktu itu menerima sebuah surat, either gue itu mau mengundurkan diri atau gue mau dikeluarkan. Karena nilai lo jeblok ketika lo kedokteran. Lebih tepatnya ada persyaratan yang gue itu nggak lolos untuk naik ke tingkat 2.
Oh, ada syarat itu ya. Ada syaratnya, dan gue tuh hair terus, of course lah, orang kerjaan gue nari, berakting, bernyanyi gitu, jadi kan gue nggak ada waktu untuk belajar. Pertemuan apa? Sorry Din, gue potong. Pertemuan ada persinggungan hidup apa lo bisa tahu-tahu lo ngerasa gue kayaknya suka di nari deh. Bisa sampai lo dapat pemeran ini, pemeran itu. Itu persinggungannya apa? Nonton film kah? Atau apa? Persinggungannya nonton film mungkin iya, tapi gue juga melihat banyak teman-teman gue dulu yang di SD, di SMP, mereka kok seru ya kayaknya nari nih, gue jadi pengen juga gitu. Padahal gue nggak ada background nari ya, disclaimer banget. Jadi gue pertama kali nari-nari modern dance itu di Fakultas Kedokteran, dan gue nggak pernah punya background nyanyi, background acting, nggak pernah sama sekali. Hmm. Tapi gue merasa kayak bebas, gue merasa kebebasan itu yang gue lakukan. Kok rasanya enak banget ya dibandingkan belajar, guilty, tapi ya itu sih yang gue rasakan. Terus apa lo bergabung dengan komunitas apa atau ikut apa tuh bisa sampai dapat peran dan lain-lain? Nah, jadi sebenarnya itu gue adalah member dari namanya Medidance. Jadi itu untuk medical faculty dancers lah. Nah, dari situ sebenarnya tuh gue nggak niat ikut audisi musikal ini. Gue tuh pengennya jadi penarinya, bukan jadi pemainnya. Tapi gue dijebak lah sama salah satu sahabat gue dulu di FK. Udah Din, acting aja udah, apa namanya, coba-coba aja. Dan gue coba-coba aja. Gue bahkan audisi untuk pemeran supporting, bukan lead. Jadi begitu keluar hasilnya, gue cukup shock karena I don't think I deserve the role. It's like a lead role. Jadi ada lead cowok, gue lead ceweknya. Jadi kan kayak, okay, can I do this? Dan ternyata gue merasakan kepuasan batin tersendiri sih dari sebenarnya menjalani proses itu gitu loh. Yang akhirnya walaupun harus dikatakan menghasilkannya adalah gue harus keluar dari Fakultas Kedokteran. Tapi gue nggak pernah nyesel sih di Fakultas Kedokteran. Mungkin itu memang ujian dan pelajaran hidup yang perlu gue jalani sampai akhirnya gue bisa jadi gue yang sekarang. Gitu. Oke, sebentar Din. Gue berusaha mencoba menyelami ya. Maksudnya ketika Boleh. orang kayak lo nih, lo lagi kuliah kedokteran, yang gue penasaran tadi, Ya. lo bisa ketemu Medidance-nya ini, itu apaan acaranya di kampus? Kayak ekskulnya atau apa sih? Oke, jadi sebelum emang masuk Atma itu gue tuh nyari-nyari gitu. Gue tuh mau ikut Itu apa ya, organisasi apa. Jadi lumayan padat. Dulu itu gue juga senat. Lalu gue juga apa namanya ngurusin event-event kampus. Jadi gue tuh merasakan kepuasan gue sebagai leader untuk ngurusin event, terus misalnya di senat ikut pelatihan, itu tuh kepuasan tersendiri aja. Medidance itu gue lihat di YouTube kalau nggak salah, terus gue kayak ini seru nih, bisa sambil olahraga gitu. Padahal gue nggak punya bakat, oh my god, sok banget ya kalau dipikir dulu. Tapi nekat aja, modal nekat sebenarnya. Nah itu poin bagus sih, bahwa kita punya niat untuk mencari tahu hal yang kita inginkan, untuk eksplor lebih, itu kuncinya ternyata. Gue baru tahu. Terus akhirnya lo mendapatkan kenyataan bahwa wah, gue nggak bisa lanjut di kedokteran nih. Apa perasaan lo saat itu? Terus gimana cara lo ngomong ke orang tua, Din? Karena ini gue agak cerita pribadi ya. Dulu gue kerja kantor 5 tahun setelah gue lulus dari kuliah. 5-6 tahun gue kerja profesional, abis itu gue resign untuk mengelola bisnis kecil gue, kios kecil untuk usaha dekorasi. Itu gue ngomong sama orang tua gue udah kayak gue pindah agama, jadi kayak gila lo, udah gue kuliahin, lo kerja udah di gedung bertingkat daerah Sudirman, terus lo milih untuk mengelola kios kecil. Walaupun akhirnya sekarang gue balik lagi kerja kantor ya, gue pada nasib. Tapi lo enggak. Nah ini kan gue berarti bisa belajar dari lo. Ternyata ada orang yang bisa menemukan hal yang benar. Gue menyimpang, ternyata menurut gue belum betul saat itu. Nah, lo gimana cara lo meyakinkan orang tua lo dan meyakinkan diri lo nih? Karena kalau orang denger ini bisa aja orang, jangan-jangan kayak Angga nih, ngaco terus menyesal balik lagi. Kalau lo kan enggak, lo gimana cara meyakinkan orang tua lo bahwa, dan lo juga yakin bahwa ini keputusan gue benar, gitu gimana, Din? Sebenarnya kalau dibilang ngaco gue enggak. Karena kan gue ngaco nih, gue nggak bilang sama orang tua gue bahwa gue sebenarnya udah nggak kuliah lagi. Maksudnya udah nggak aktif ikut aktivitas perkuliahan. Oh gitu? Gila loh. Gitu sebenarnya kita satu jalur gitu. Ngaco sampai suatu malam, gue nggak akan pernah bisa lupa sih seumur hidup gue. Gue lagi waktu itu kan gue memang tinggal di apartemen di Pluit supaya deket sama FK kan. Gue ditelepon sama bokap gue.
ini ibu kamu nih sampai nggak bisa ngomong nih katanya. Jadi ini kita dapat surat, kamu mau mengundurkan diri atau mau dikeluarkan? Lu nggak bilang duluan ya? Bokap tahu duluan? Iya, dan gue tahu bahwa gue udah dipanggil. Oh my god, ini spoiler banget, tapi gue hanya pengen transparan aja sih ke semua orang. Gue tuh udah diteleponin sama bidang akademik tuh berkali-kali, tapi gue reject, karena gue denial. Sorry, maaf FK Atma gitu. Jadi dulu aku tuh bandel gitu. Jadi sebenarnya mereka udah telepon, pengen ngasih tahu bahwa kamu nih mau dikeluarin loh, karena kamu nggak lulus. Ya intinya gue tahu itu bahwa surat itu dikirim ke rumah karena mereka nggak bisa reach gue, nggak bisa reach teman-teman gue. Akhirnya dikirimkanlah surat ke rumah. Ya udah, akhirnya gue pindah dari Pluit, gue balik waktu itu rumah gue di Cinere. Ya udah, nyokap gue coba bilang, kamu mau ngapain nih hidupnya? Oke, I need to actually fix my life. Gimana? Akhirnya gue berpikir, oke, gue mau ambil komunikasi. Kenapa? Karena gue ngerasa komunikasi itu career path-nya luas. So I don't have to decide now. I mean like pas kemarin itu keluar dari Atma itu 2010, I was like 20, I don't know anything. So I was like, communication is a safe major. Nah, dari situ nyokap gue cuma bilang sih, pokoknya dari sini harus jadi turning point nih. Karena ya intinya FK itu jangan sampai terulang lagi gitu loh. Dan di situ sih gue merasa gue sangat gue bisa bilang gue really expand my horizon karena gue merasa marketing itu adalah passion gue juga. Jadi semuanya klop sih, cuman nggak akan bisa kayak gitu tanpa ada potongan cerita si fakultas kedokteran ini gitu. Betul banget. Dan akhirnya ketika lu kuliah komunikasi, lu sambil karir lo dalam mempersiapkan lo dengan kesibukan tarian itu lo tetap lo lakukan atau lo menyimpang lagi ke sana ke sini atau lo udah mulai tahu nih, oh ternyata passion gue, bakat gue di dance gitu. Oke, jadi sebenarnya di semester pertama gue cukup menyimpang dan gue sangat jujur aja, I owe all of this to my mother karena gue juga tahu waktu itu gue sangat muda dan gue masih sangat distracted about a lot of things dan dia tahu waktu itu gue suka nari. Waktu itu kan sebagai anak kuliahan kita belum punya uang kan, jadi nyokap gue bilang, kamu boleh nari, tapi nilai kamu harus A semua. Terus gue kayak, hah? Gimana maksudnya? Iya, pokoknya boleh nari, tapi harus A. Jadi gue belajar itu bukan belajar untuk sekolah. Gue tuh drive gue, ambisi gue adalah gue harus nari, gue mau nari. Ya akhirnya dari situ gue sangat bekerja keras dan hasilnya tuh justru sangat baik. Yang justru hasilnya di luar yang gue inginkan. Gue bisa lulus cepat 3,5 tahun. Gue bisa dapat predikat cum laude. Itu suatu yang sebenarnya hanya ekses dari gue ambisi mau nari. Bukan ambisi mau sekolah loh ya. Tapi kan namanya dapat nilai bagus, siapa sih yang nggak seneng pada akhirnya. Dan itu menguntungkan banget untuk gue dan hasilnya tuh sampai sekarang, sampai hari ini gue rasakan. Karena kalau gue nggak cum laude, gue nggak akan dapat LPDP. Kalau gue nggak dapat LPDP, gue nggak akan di Melbourne. Kalau nggak dapat Melbourne, gue nggak akan ada kesempatan di Asian Games. Jadi domino effect gitu yang betul. Ya kalau bukan karena FK juga tidak akan terjadi. Gitu. Mungkin lo semangat untuk membuktikan dirinya juga nggak sebesar itu kalau lo nggak melalui masa-masa FK itu. Luar biasa. Gue baru tahu banget. Betul. Nah, ketika lo akhirnya lulus kuliah, LPDP itu gimana kepikirannya? Terus lo ngambil major apa sih? Ngambil jurusan apa sih? Oke. Walaupun gue udah dengar sedikit-sedikit dari Happy. Oke. Si LPDP itu juga unik tadinya. Jadi sebenarnya setelah kuliah, kan gue capek tuh ya kuliah 3,5 tahun ngebut. Gue bilang sama nyokap gue mau gap year. Ya udah gue kayak ya udah 1 tahun setengah gue cuma nari aja sambil mencari jati diri. Terus gue bilang sama nyokap gue, kayaknya seru nih kalau misalnya S2. Terus nyokap gue bilang, ya udah cari aja sekolahnya sendiri, cari uangnya nih gimana caranya. Gue bilang tapi kayak gue nggak ada uang sebanyak itu. Ya udah nyokap gue bilang maunya sekolah di mana? Tadinya gue mau sekolah di Queensland University of Technology di Brisbane. Nah ya udah tapi nyokap gue bilang tetap cari beasiswa. Kalaupun beasiswanya nggak keterima, ya udah kita berangkatin ke QUT. Tapi tentunya kan banyak sekali financial sacrifices yang keluarga gue harus lakukan. Ya udah akhirnya gue nothing tulus nih, daftar LPDP, nggak baca peraturan, nggak baca dress code. Sumpah, lu mesti tahu pas gue datang interview, jadi gue lolos seleksi administrasi, seleksi berkas, seleksi nilai masuk. Gue datang interview semua orang pakai baju formal dong, kayak maaf, gue pakai kayak bukan semi crop top ya, agak crop top dikit, pakai cardigan, sama pakai chinos. Gue nggak sih lu? Terus gue kayak, oh my god, gue saltum banget nih, gue pasti bisa nggak keterima gitu. Ya
ya udah ternyata pas proses interviewnya ditanya seperti biasalah pertanyaan-pertanyaan interview, sampai akhirnya terakhir gue inget banget interviewernya ngomong gini, kalau misalnya kamu nggak dapat beasiswa ini, kita nggak kasih ke kamu mau apa? Terus gue bilang, ya saya cari beasiswa lain. I mean, nothing is gonna stop me from going abroad gitu. Not getting this wouldn't be the end to my education. Nyokap gue bilang, wah salah tuh, mestinya harusnya nggak jawab kayak gitu. Cuman gue ngerasa harusnya mereka tahu gue tough enough to do this gitu loh. Gue akan tetap cari cara untuk dapat beasiswa. Akhirnya gue dapat beasiswa, alhamdulillah sekali, dibiayai 22 bulan di Melbourne. Jadi ya sebenarnya itu pun juga karena dorongan nyokap gue, kan nyokap gue tahu that I can actually do better than her, tapi gue lebih malas dibanding dia sebenarnya. Tapi gue merasa itu impactful sekali sih buat gue LPDP itu sampai sekarang gitu. Jurusannya Arts and Cultural Management. Apa itu? Apa dan kenapa lo milih itu waktu itu? Lo yang penting keluar dulu baru milih jurusannya, atau dari awal lo udah tahu gue mau ngambil ini nih gitu? Dari awal udah tahu mau ngambil itu karena gue melihat di Indonesia ini kita punya banyak sekali jenis seni, terus juga talenta-talentanya sangat amazing. Namun gue merasa gue pengen ada perubahan yang terjadi di Indonesia. Nah, daripada kita menunggu perubahan untuk datang, which is kita belum tahu kapan, gue merasa it has to start within me banget gitu. Jadi apa yang bisa gue lakukan untuk jadi change maker, ya gue harus getting higher education supaya gue punya eligibility untuk bisa voicing out my opinions. Dan gue merasa kalau misalnya gue ambil Master of Arts and Cultural Management, gue jadi bisa tahu gimana sih kita bisa sebenarnya memasarkan seni kita, gimana caranya kita bisa mengelola seni kita, mengelola pekerja-pekerja seninya, supaya juga industri seni pertunjukan atau industri seni dalam scope yang lebih besarnya lagi itu bisa lebih maju. Lu berarti manajemen seni gitu bahasanya ya? Karena sekarang udah ada juga jurusan di luar ya, sport management, jadi memang ya, dan itu nggak di Indonesia. Kalau ini artnya, wah gokil. Gila lu bisa kepikiran ke arah sana. Oke, terus akhirnya terbanglah lo ke sana. Terbanglah ke Australia, ke Melbourne. Oke, lo apa yang lo hadapi, sesuai ekspektasi kah, atau anjir salah ngambil lagi gue nih, terus kedokteran lagi deh gue nih, atau ini hidup gue nih, ini melebihi komunikasi, ini memang hidup gue nih, enak banget, gue enjoy banget, atau gimana, Din? The latter, betul banget, yang terakhir, bahwa gue merasa pertama kalinya gue sangat suka sekolah, gue merasa itu luar biasa banget itu gila sih. Dan menurut gue sangat privilege, gue sangat beruntung bisa menjadi salah satu peraih beasiswa LPDP, karena kayak not in a million years gue tahu bahwa University of Melbourne adalah sekolah nomor 1 di Australia, dan sekolah nomor 1 di Australia untuk bidang humanities, dan nomor 34 di top 50 di dunia. Dan gue tuh lagi-lagi gue tuh clueless dan makan mungkin lebih ke ignorant ya. Gue tuh nggak pernah research University of Melbourne tuh gimana sih. Cuman gitu. Nah, kan betul, jalan yang aneh lagi kan yang gue ambil nih sebenarnya gitu. Gue cuma cari Master of Arts and Cultural Management, dia keluar di top of the Google search. Ya udah, terus gue apply gitu. Gue bener-bener se-clueless dan agak ignorant itu. Dan pengalaman di sana gue sangat senang karena di sana gue sangat bebas untuk berekspresi dalam mengatakan opini gue, menyampaikan opini gue, dan memang di sana itu lebih kayak kita harus independent learning. Jadi sekolahnya mungkin cuma 2 kali seminggu, tapi kita dikasih bacaan sekitar 30 sampai 40 artikel. Nanti di sebuah session namanya tutorial, dosennya itu akan tanya, based on what you read, apa nih opini kamu. Jadi kita diminta banget untuk analisa studi kasus, kita juga diminta untuk mengasah critical thinking kita, yang menurut gue sampai sekarang itu bener-bener long term impact sih buat gue. Jadi gue sangat-sangat bersyukur bisa sekolah di sana. Gitu. Gue pikir tadinya lo tuh kuliah dance-nya itu ya memang sebagai dancer, ternyata lo sebagai iya, gue pikir sampai dengan tadi karena lo udah selama komunikasi lo mengasah kemampuan dance lo, ya udah supaya ternyata lo lebih memikir ke arah bisnisnya, bagaimana gue bisa menjadikan ini sebagai bisnis, gue bisa memanage gitu ya. Betul sekali. Iya. Terus
Oke, Din, tadi udah lo sebutin sebetulnya cara belajar di luar itu di Aussie itu independen. Apalagi sih, Din, yang membedakan kuliah di luar dengan gaya belajar di Indonesia? Gaya belajarnya definitely berbeda karena kan kalau misalnya di Indonesia masih lebih kayak one way. Nah, kalau di luar itu lebih kayak two way, which is ada dialog yang tercipta antara pengajarnya juga muridnya. Yang menurutku itu penting sekali gitu untuk setiap pemikiran kita tuh untuk terus di-challenge. Jadi nggak kayak black and white, black and white, black and white, tapi ada gray areanya di mana kayak, kita bisa cari middle ground kok, nggak hanya ada salah benar, tapi your perspective matters, your voice matters. I think that's why I really like being in Melbourne karena gue merasa visible, I feel seen as a person, I feel like my voice is being heard, dan gue merasa versi diri gue, versi Adinda di Melbourne tuh gue suka banget aja gitu, gimana caranya kampus gue membentuk gue, gimana caranya kesusahan hidup sendiri di negeri orang, karena gue anak tunggal, orang biasa berpikir, wah pasti dia dimanjain nih di rumah. Manjain ada, tapi tentunya juga orang tua gue tipe orang tua yang kalau lo mau dapat sesuatu lo harus work hard for it. Nah, tapi kan kalau tinggal di rumah kan semua tersedia nih, sedangkan pas tinggal sendiri semua harus ngatur. Jadi wow, gue lumayan banyak penyesuaian sih selama tinggal di sana itu sendiri. Cuman gue sangat merasa sangat berbeda dan benar-benar sangat beneficial untuk development gue, personal development gue sebagai seorang individu. Oke, gue tadi tertarik dengan bahwa ketika lu kuliah di luar, silakan dikoreksi ya kalau salah, bahwa lu ketika kuliah di luar, di sana itu culture-nya orang berani berbicara karena suara lo sangat berarti, tadi lo bilang gitu ya. Betul. Gue kebetulan 2 kali pindah perusahaan, semua 2 bos gue orang expat, dan gue juga ngerasain bahwa kayaknya gue masih ada perasaan takut salah ngomong deh. Tapi itu dibentuk ya, orang luar memang dibentuk dari pendidikannya bahwa berani bicara gitu ya, Dini. Betul. Dan menghargai, maksudnya kalau lo nggak ngomong tuh lo malah salah. Sementara gue tuh walaupun gue udah bertahun-tahun kerja sama expat, gue tetap ngerasa, ini gue bener nggak ya? Ini gue ngomong takut, ini bener nggak nih gue harus ngomong? Tapi mereka memaksa gue untuk ngomong, bahkan membuat gue merasa bahwa nggak apa-apa salah. Gue cuma butuh lo ngomong. Kalau lo nggak ngomong, justru lo salah. Tapi emang gitu dibentuk sejak muda ya di sana. Betul. Dan bahwa kalau misalnya kita bersuara, kita voicing out our opinion, itu orang lain nih, murid-murid yang lainnya, dosen-dosennya juga, itu tidak dibiasakan untuk bukan mengkritik sih, tapi lebih ke mencemooh atau ngetawain kalau temennya salah. Di sini kan kita sebenarnya takutnya itu kan, kayak gue salah, temen gue ngomong apa. Bodoh nggak ya ini gue ngomong gini nih, gitu. Exactly, and I remember one of the most valuable things yang profesor gue dan supervisor internship gue katakan pada gue adalah there's no such thing as a dumb question or a dumb answer. Jadi it matters that you speak out, karena kadang banyak orang yang berpikiran mungkin sama nih sama kita, tapi mereka nggak berani ngomong. Jadi sebenarnya orang tuh sebenarnya tunggu-tungguan siapa sih yang paling berani untuk ngomong sesuatu untuk bikin perubahan gitu. Sounds cliche, but it's true, karena orang takut orang lain ngomong apa. Dan gue merasa di Melbourne, gue merasa lebih bebas menjadi diri gue, karena semua orang give that space to respect other people. Apalagi we come from like various cultural backgrounds kan, beda banget kayak melting pot. So I feel very seen, I feel very heard, itu bener banget sih, karena nggak masalah mau ngomong apapun ya boleh gitu loh, selama lo punya intinya lo punya argumentasinya gitu loh, lo bisa mempertanggungjawabkan itu. Nggak asal ngomong ya tentunya. Betul. Tapi menarik banget sih, itu hal yang gue berharap lo bisa menularkan culture itu ke tempat lo beraktivitas sekarang, karena gue ngerasain sendiri bahwa gue juga cukup bersyukur gue bekerja di expat ya, bukan gue mengecilkan orang Indonesia, tapi memang gue justru berkembang keberanian gue untuk berbicara, menyampaikan pendapat justru kerja dibandingkan gue kuliah dulu. Din, lo waktu kuliah di Atma, lo apartemen lo sendiri. Bedanya apa ketika lo tinggal sendiri di Australia? Kan lo bilang sangat challenging segala macam. Ya gue tahu memang itu di luar beda kultur segala macam. Cuman paling lo kerasa susahnya apa? Apakah di finansialnya kah di sana lebih mahal, atau pertemanannya nih? Wah, gue bisa sesat nih di sini nih sendirian. Gitu. Atau gimana, Din? Oke, kalau secara finansial iya pasti lebih mahal ya kalau hidup di
Australia, apalagi di Melbourne itu kan mahal. Tapi lebih gini, Indonesia itu teman-teman kita sangat-sangat beruntung tinggal di Indonesia, atau bahkan kita bisa ngomong skop lebih kecilnya di Jakarta. Hidup tuh mudah banget, mau apa-apa tuh ada. Sedangkan di sana service, misalnya kayak Uber Eats gitu kan, di sana nggak ada Gojek, ada Uber Eats, mahal sekali. Dan jadi kita dituntut untuk benar-benar ngelakuin semua sendiri. Makanya waktu itu lampu apartemen gue mati. Gue nggak pernah for the rest of my life ganti lampu gitu. Terus minta sama landlord gue gimana caranya. Terus dia bilang kalau kayak gini kamu harus bayar service orang gantiin sama service lampunya, karena biasanya orang ganti sendiri sih. Di situ gue belajar sebuah trial error. Gue baru tahu kalau ganti lampu tuh harus cocok ya angkanya. Gue tuh kok nggak cocok sih gitu, ujungnya sama masuknya tuh nggak cocok gitu. Jadi ternyata harus sesuai ya bohlamnya. Banyak trial and error. Kalau sakit paling nggak enak karena harus ngurus diri sendiri, itu nggak enak sekali. Pertemanan alhamdulillah nggak terlalu bermasalah, banyak juga orang Indonesia dan banyak teman-teman dari belahan dunia manapun yang baik-baik juga. Dosennya very open to communication juga. Banyak community yang gue ikuti yang sangat seru, kayak Melbourne Cheerleading Club, terus ada Flare Dance Ensemble, itu super seru sih semuanya. Jadi gue merasa sangat supported as a human being, as a student. Jadi it's really worth it walaupun dengan semua penyesuaian. Kalau di sini semua ada yang bantuin, kalau di sana semua ngerjain sendiri. Gitu. Oke. 22 bulan ya tadi lo cerita lo ngambil S2. Yep. Oke, akhirnya lo balik nih ke Indonesia. Lo udah tahu mau kerja apa, atau udah dapat kerjaan, atau apa, atau hidup lo sudah enak, atau ada tantangan apa lagi? Oke, jadi sebelum gue lulus itu kan gue harus pilih jalurnya, ada jalur internship atau internship atau jalur thesis, mini thesis. Nah, karena anaknya males mini thesis, nggak mau nulis lagi kan, udah skripsian di S1, akhirnya gue ambil internship. Karena gue merasa lebih praktikal juga untuk gue nantinya di field gue kalau gue balik di Indonesia. Nah, itu juga merupakan sesuatu keseruan di saat mencari tempat magang, karena gue nggak keterima di mana-mana. Oh gitu, tunggu Din. Jadi di major lo aja, atau memang kuliah di Aussie itu begitu pilihannya? Karena kalau di Indonesia ya katakan kuliah bisnis, lo pilih mau skripsi atau lo bikin bisnis gitu kan? Ya. Itu cuma di bisnis doang, nggak semua jurusan kayak gitu. Nah ini kalau di Aussie kasusnya kebetulan di jurusan lo aja tuh memang mereka pilihannya gitu, mini thesis dan apa tadi namanya internship. Oke, kebetulan di fakultas gue seperti itu sih, tapi tetap ada juga kayak misalnya setahu gue kayak major-major seperti misalnya neuroscience gitu-gitu, itu biasanya mereka tetap harus thesis gitu, karena kan mereka melakukan eksperimen tapi ditulis. Itu nggak bisa cuma eksperimen aja kan gitu. Betul. Oke, lanjut. Nah, jadinya gue tidak mendapatkan placement di mana-mana. Itu cukup gue down. Stres lumayan, karena kan ada deadline-nya nih, gue harus intern gitu. Kalau nggak kayak gitu gue harus coba mini thesis, nggak bisa nih internship di mana-mana. Dan yang juga sebenarnya gue pengen share adalah nilai yang bagus tuh it's not everything. Oh gitu. Yep, I used to think that dapat nilai bagus, dapat pekerjaan bagus itu segala-galanya gitu. Dalam hal apa nih? Dalam memilih tempat magang lo itu? Dalam segi perspektif diri gue secara umum, gue merasa kalau dapat nilai bagus tuh is an answer to everything. Kalau dapat apa yang bagus tuh udah deh semua beres. Ternyata enggak. Gue cukup down karena gue merasa oke, ini nilai gue gak jelek-jelek amat, tapi kenapa gue nggak dapat placement? Akhirnya ada yang menjawab placement gue. Namanya Dance House Incorporated. Itu adalah sebuah apa ya kalau kita bisa bilang, sebuah platform, sebuah wadah, sebuah production house kecil, non-profit di Melbourne. Kebetulan untungnya deket banget sama rumah gue dan kontemporer banget lah pendekatannya. Akhirnya gue masuk sebagai operational and production management intern. Dan di sini where the magic moment happens. Mas Eko Suprianto, salah satu, kita tahu ya, penari terkenal di Indonesia, dia juga udah pernah bekerja sama Madonna, udah bikin banyak karya. Itu dia waktu itu mau Australian premiere of his work, Salt, dan premiere itu di Dance House. Jadi gue waktu itu pertama kali bekerja sama Mas Eko Suprianto, membantu menjadi stage manager, dan di situ membuka peluang gue
Kalau tadi pertanyaannya adalah, terus di Jakarta ngapain? Alhamdulillah gue pulang bulan Februari dan gue langsung bekerja untuk pembukaan Asian Games karena ketemu sama Mas Eko Supriyanto di internship gue yang tadinya gue Gila, nggak gila, dapet gila, itu. gila. Kalau lo langsung keterima di tempat lain, belum tentu lo jadi Dinda yang sekarang, gila. Exactly, I think it matters. Aduh, Gila, gila, harus gila. ya itu yang matters. Oke. Oke. Akhirnya lo kerjalah. Dan itu pas banget di Asian Games. Emang waktu itu Banget. momennya pas banget ya? Momennya pas banget. Gue pulang kok Februari sih, mohon maaf. Gue pulang bulan Desember, terus 2 bulan gue di sini. Februari gue udah kerja, berarti sebulan doang gue ya adjustment. Februari gue langsung kerja sampai bulan Agustus. Oke. Gimana tuh Asian Games lo pertemuan lo gimana? Lo dikasih tahu ini tugas lo begini. Itu gimana, Din? Gue karena yaudah cerita dulu deh. Gue nonton pembukaannya Asian Games juga soalnya. Oke, gimana? Suka nggak? Wah, parah. Gila, itu gue sampai mikir ini gue yang norak atau emang ini sebagus itu. Gila, gue bener-bener ngelihat itu keren banget sih, tampilannya, tariannya. Tiba-tiba gue yang kayak nggak pernah nonton dance gitu, wih, ini keren banget gitu kan. Itu emang banyak orang muji juga kan. Betul. Dan waktu itu memang posisi gue adalah sebagai production assistant di departemen koreografi, di departemennya Mas Eko. Jadi memang gue membantu untuk para pelatihnya juga gimana caranya supaya proses rehearsalnya berjalan dengan lancar, terus gimana komunikasi terhadap pelatih dan penari juga lancar, berkoordinasi dengan departemen lain seperti misalnya departemen casting, stage management, dan kostum gitu, tentang gimana caranya kita incorporate tariannya dengan semua departemennya supaya bisa jadi sebuah tampilan yang baik. Nah ya jadi serunya adalah itu prosesnya lama banget dan gue belum pernah jadi production assistant, gue belum pernah kerja di seremoni. Dia bisa percaya sama lo ya? Itu acara gede loh. Acara besar sekali. Gue sangat beruntung dapat kepercayaan itu sih. Iya, gila juga tuh yang ngasih tanggung jawab lo perjudian juga itu. Betul. Tapi gue jadi selalu percaya sih bahwa seburuk apapun yang kita pikir gitu ya, kadang-kadang rejection itu ya redirection. Kita lagi sebenarnya diarahin ke sesuatu yang lebih baik, cuman kita sebagai manusia kan, termasuk gue, itu gak sabar gitu, pengennya yuk cepet yuk gitu, maunya gimana gitu. Seru banget sih sebenarnya, gue sangat belajar banyak in terms of people management. Dan yang paling berharga buat gue adalah gue tadinya banyak, jujur aja gue harus bilang, gue banyak sakit hati sama Indonesia. Gue merasa di sini nggak ada opportunity ini, gue nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Gue rasa nggak cuma gue yang merasa ini, pasti di setiap hati orang tuh merasa ada sedikit kayak gitu. Cuman gue mencoba untuk menyuarakan ini. Tapi lewat Asian Games, gue merasa itu sangat mengubah perspektif gue, dan bahwa ternyata gue menyadari gue sayang banget sama Indonesia, despite all of the challenges yang ada di sini, dan bahwa Indonesia itu bisa. Tapi kita semua harus sama-sama sadar dan aware kemampuan kita segimana sih. Gue banyak belajar dari show management company Five Currents yang kemarin bantuin Inasgok untuk acara ini bisa sampai terjadi. Melihat mereka punya sistem. Sistemnya tuh seperti ini. Terus orang itu supaya rapi harus on time, terus harus ada alur-alurnya mesti diikutin gitu. Jadi emang kita harus bisa punya sebuah ya sistem sih sebenarnya untuk kita ikuti supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. It requires us to actually kayak lower our ego. Nggak semuanya bisa berjalan semua mau kita aja gitu. Dan gue ngerasa itu sangat sangat berharga sih buat gue, karena gue ketemu banyak orang hebat di situ yang habis itu membuka banyak pintu buat gue sih. Betul, itu betul banget. Berapa lama persiapannya sih, Din? Jadi sebenarnya gue itu masuk udah di tengah-tengah. Mungkin udah pas gue masih di Melbourne, mereka juga udah persiapan kali ya. Gue dari Februari sampai Agustus itu, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Sekitar setengah tahun lah gue berkutat untuk Asian Games di bagian koreografi menjadi seorang production assistant. Oke. Setelah itu, kehidupan lo mengarah kemana? Setelah Asian Games selesai? Setelah itu kehidupan gue setelah Asian Games selesai, kebetulan gue direkrut untuk Asian Para Games.
Oke, karena memang back to back apa langsung itu ya. To back, dan itu juga kebetulan gue direkomendasi oleh Uni Hartati. Waktu itu Uni Hartati adalah associate choreographer-nya untuk Asian Games yang berpartner dengan Mas Eko. Jadi aku dapat rekrutmen dari Uni Hartati untuk ke Asian Para Games. Nah, setelah Asian Para Games selesai, bekerja sama Balich Worldwide Studio. What did I do? Itu tahun 2018. Oke, I sort of forget what did I do. Kayaknya setelah itu, aku ada beberapa manage di Jakarta freelance untuk kayak misalnya pertunjukan tari kontemporer waktu itu sama salah satu seniman tari kontemporer Josh Marcy, terus sempat bantuin productionnya Musikal Global Jaya juga, terus seniman tari kontemporer Alisa Sulaiman untuk karyanya dia Transference. Lalu setelah itu memang sebenarnya mimpi gue kan adalah gue pengen jadi seorang produser nih. Nah, gue pengen jadi produser musikal teater. Nah, gue harus kemana sih nih abis ini? Akhirnya gue bilang sama nyokap gue mau magang. Di 2019 gue berangkat akhirnya di September itu ke New York. Oh gitu. Betul. Tunggu deh sebelum ngomong New York dulu deh. Orang tua lu terus gimana pas lagi lu udah selesai kuliah, terus Asian Games yang beritanya semua muji banget, nggak ada yang enggak. Apa pendapat orang tua lu saat itu? Pendapat orang tua gue terhadap Asian Games atau terhadap enggak lah, terhadap lo lah. Terhadap setelah ada jeda banyak dari lo di kedokteran dan lain-lain, terus akhirnya wah gila anak gue ternyata ada di titik ini gitu. Belum sukses banget, cuma lompatan yang luar biasa besar waktu itu gitu kan. Apa pendapat orang tua lo? Gue juga sangat terharu sih karena orang tua gue itu sangat mendukung gue, dan terlebih lagi gue tahu gue bukan anak yang mudah untuk dididik karena gue juga anaknya keras kepala, tapi orang tua gue itu selalu mencoba untuk mencukupi gue, nggak cuma dari financial ya, tapi dari semuanya mereka sangat support gue, dan mereka senang bahwa gue finally found like what I'm passionate about, itu pasti gitu. Dan gue senang banget juga pas Asian Games mereka datang untuk nonton, jadi mereka lihat hasil kerja keras. Bangga banget dong lo nunjukin, wah gue seneng banget sih mereka nonton gitu, dan bahwa kayak gue able to turn my life around gitu, karena gue percaya sih sebenarnya kalau misalnya kita ada masalah, ya kita bisa ngobrol ke orang lain, tapi yang sebenarnya bisa menolong diri kita sendiri tuh ya kita sendiri doang gitu, nggak ada yang lain. Dan gue sudah merasakan di posisi bahwa gue hopeless banget setelah di drop out dari FK itu, jadi gue tahu banget kalau misalnya pasti ada permasalahan lain yang mungkin teman-teman atau lo rasakan gitu, yang mungkin kayak oh my god ini udah nggak bisa keluar dari sini, tapi trust me yang tadi sih, rejection is redirection. Jadi lo lagi dialihin nih ke tempat yang lebih baik, mungkin muter dulu, mungkin belum sekarang, tapi kita emang harus bersabar dan keep showing up aja sih for ourselves. But I'm sure that my parents are happy. I hope they're happy. I hope they're proud of me. Tapi gue tahu mereka juga berproses bersama gue gitu loh, dari kedokteran sampai sekarang. Our relationship juga evolve gitu di keluarga gitu. Sebelum ke New York lagi, hikmah lu bisa ngomong bahwa harus bersabar, mungkin jalannya memutar. Itu perkataan dari orang yang gue nggak tahu itu harus ketemu berapa kali kesandung-sandung dulu. Nah, lo bisa ngomong kayak gitu di tahun keberapa setelah lo gagal di kedokteran? Maksudnya ini baru-baru ini lo bisa ngomong gitu, atau ya ketika gue akhirnya di Asian Games gue udah bisa tahu bahwa hidup itu ya sabar, jalannya memutar, nggak semuanya lurus. Itu lo kapan lo bisa nemuin hikmah kayak gitu tuh? Oke, sebenarnya disclaimer, itu sebenarnya pep talk yang gue lakukan untuk diri gue bahkan sampai sekarang. Dan gue sering banget kayak naik, ya kayak hidup orang biasa aja, naik turun, dan kalau turun tuh gue bener-bener ada di posisi in a dark place banget. Gue akan kayak gue nggak mau denger orang mau ngomong apa, gue mau sedih dulu, gue mau depressed dulu, gue mau udah nggak mau dengar gitu. Tapi kalau ditanya kapan bisa ngomong gitu, belum sih sejujurnya. Oh gitu. Pep talk yang gue lakukan hari kepada gue, nggak penting kalau misalnya gue lagi sedih atau apa, yang penting gue tetap harus maju, harus setiap hari ada satu aja, nggak usah banyak satu effort yang gue lakukan yang lebih deket ke apa yang gue inginkan. Ya udah, hari ini misalnya effortnya adalah mandi, ya udah mandi. Hari ini effortnya dandan, oke. Hari ini effortnya cari kerja, atau hari ini effortnya gue harus ngelakuin ini, gue harus baca ini, supaya gue tetap accountable gitu loh. Gue nggak bisa kayak kalau misalnya lagi
sedih, and then ya udah sedih aja. Tapi kalau ditanya kapan sabarnya, jujur gue masih jauh banget. Temen-temen gue pasti kenal gue orangnya seperti apa, sangat tidak sabaran, sangat tidak percaya bahwa oh ada timing tertentu gue harus mendapatkan ini. Ya kenapa nggak sekarang gitu? Kenapa ini gue kurang apa? Tapi kan sebenarnya kalau kita mencoba nih, gue lagi dalam posisi yang enak kalau ngomong, mungkin sebenarnya semesta Tuhan itu lagi ngasih tahu kita kayak lo sebenarnya serius nggak sih sama mimpi lo? Gue kasih ya, coba dikit. Masih serius, kasih lagi ya. Sebenarnya itu lagi menguji kita konsisten atau enggak, karena hadiahnya pasti ada. Apa yang kita pengenin tuh ada. Pertanyaannya, are you ready to do the work? To show up every time whenever you feel like I don't want to show up gitu. Tapi jawabannya adalah belum. Aku belum sabar sama sekali. Tapi itu kalimat yang sangat bagus sih, yang gue sangat mengharapkan keluar dari orang yang gue ajak ngobrol supaya karena yang denger butuh itu. Banyak orang di luar sana yang butuh itu, ingin mengejar mimpinya tapi kok nggak dapat terus gitu. Ini malah belok ke kiri, belok ke kanan. Oke, sekarang balik ke New York. Oke, balik ke New York. Wah, itu juga sesuatu Berapa lama tuh? Setengah tahun. Oke, setengah tahun. Jadi gue bilang sama nyokap gue, boleh nggak gue magang gitu. Oke, ya udah. Akhirnya gue berangkat magang, gue keterima magang juga di sana, dan gue baru merasa juga New York City emang bukan salah satu ya, bahkan gue bisa bilang ultimate dream gue sih. Itu adalah mimpi terbesar gue, dan gue merasa dulu gue suka versi Adina di Melbourne, versi di New York City gue suka banget nih versi gue yang ini gitu. Dan gue ngerasa gue dekat sekali sama impian gue, sama teater Broadway, terus ketemu orang-orang yang punya pemikiran yang baik gitu, punya pemikiran yang terbuka. Dan gue merasa jadi sangat belajar tentang etos kerja gitu, karena gue merasa sebenarnya kita bisa push, tapi kalau misalnya surrounding kita laid back, kita akan laid back juga. Makanya penting untuk kita kitanya sih sendiri yang kuat gitu. Maksudnya jangan pernah bergantung sama masyarakatnya seperti apa, teman-teman kita gimana. Dan gue ngerasa di New York gue sangat merasa gue belajar itu sih, independence. Gue merasa juga menjadi orang yang individualist but in a good way. Jadi merasa bahwa semua opportunity itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa cuma 6 bulan terus lo udah kepikiran setelah 6 bulan selesai itu balik ke Indonesia ngapain, atau ya udah emang yaudah gue balik lagi deh ke Indonesia belum tahu mau ngapain, atau gimana, Dit? Kenapa cuma 6 bulan? Pertama, simpelnya adalah visa gue adalah visa turis, jadi visa gue cuma 6 bulan. Dan gue merasa waktu itu keresahan gue terhadap ingin membuat sebuah perubahan tuh tinggi gitu. Jadi gue merasa gue harus melakukan sesuatu. Akhirnya gue dengan dua co-founder gue menciptakan Askara, yaitu adalah sebuah platform seni pertunjukan di mana kita sebenarnya pengen memberikan cita-cita yang bermakna yang dekat pada hati penontonnya. Basically an A to Z of entertainment, what you need, we have it. Jadi gue cuma 6 bulan, akhirnya gue pulang dan develop Askara sampai sekarang, karena gue ngerasa nggak bisa ditunda-tunda lagi sih. Gue rasa pun kalau gue dari New York manage-nya, it wouldn't be as effective. So I know I have to be here and be present for the company. Dan itu yang lo lakukan sekarang sehari-hari untuk hidup, lo ngebesarin Askara itu. Betul. Apa yang lo lakukan sehari-hari, tugas lo ngapain sih, Din? Dan lo melakukan itu berguna nggak sih ilmu-ilmu yang lo pelajarin kemarin, kepake nggak, atau ya ini akhirnya gue belajar dari awal lagi? Jadi role gue di Askara adalah sebagai executive director dan juga sebagai producer. Jadi biasanya kalau misalnya setiap minggu kita do a weekly catch up with my co-founders. Kita biasanya merancang nih, kita misalnya mau project apa aja nih sebulan ke depan, terus social medianya mau seperti apa untuk kita bisa increase engagement-nya, mau gimana nih plan-nya. Dan lebih ke kita juga menerima klien-klien kalau ada yang mau kolaborasi sama kita, mau bikin pertunjukan atau mau bikin brand activation, biasanya bisa datang ke Askara. Kita udah pernah bekerja sama-sama Kemendak, Kemendikbud, lalu kita juga pernah kerja sama-sama Pertamina, juga sama Chevron, dan sama Manulife. Jadi kita very open to collaboration instead of juga kita bikin untuk kita sendiri. Tapi biasanya kita do a weekly catch up with the team. Gitu. Berapa tahun lo ngelola Askara? Sudah mau masuk tahun ke-3. Dari nol banget atau itu lo ngelanjutin pondasi yang dibangun orang lain? Dari nol banget. Gitu.
Gile. Itu susah banget loh. Kayak gitu. Indeed. Gue pernah inget temen gue, gue lupa, kayaknya temen kampus gue. Waktu itu gue bilang sama dia, gue mau bikin company nih gitu. Hmm. Terus di saat itu tuh memang gue lagi membutuhkan encouragement. Terus dia bilang, entrepreneurship tuh susah banget loh. Dan gue inget waktu itu gue marah. Gue kayak, mestinya lo jadi temen yang suportif dong buat gue gitu. Tapi ternyata pas dilihat sekarang, dia tidak salah. Ini memang challenging sekali. Karena entrepreneurs itu harus mau constantly growing and constantly building. The tough ones because sometimes gak ada capitalnya. Sometimes memang lo harus bikin people culture, sometimes lo harus bikin system, sometimes lo harus kayak curate clients. Itu emang all the grunt work, and especially as founders, it's not easy. So I feel you, all the entrepreneurs out there, or all the people working in startups, ngerti banget. Dan tadi menjawab apakah pengetahuan gue useful atau enggak? Useful iya, tapi a lot of things I'm learning by doing, learning by seeing things, learning by actually assessing competitors juga, assessing market. Dan kalau memang kita maunya kayak ngerti dari pengetahuan yang kita punya aja, kita nggak akan kemana-mana sih, especially as entrepreneurs gitu. Karena kita harus lihat bahwa people are evolving, markets are evolving. Jadi kita harus punya growth mindset, nggak bisa kayak fixed mindset, gue maunya kayak gini. Dari dulu juga kayak gini, we cannot do that gitu. Memang a lot of breaking our own ego, a lot of cheering on ourselves, kayak jangan berhenti, terus, dan terus. Not easy though, tapi worth it, I might say. Lu galak gak sih sebagai leader? Gila, ini lucu loh. Ini kali kedua hari ini gue ditanya tentang galak. Oh gitu. Karena gue sebagai karyawan dengan gue sebagai pengelola kios, itu ya gue kayak ngerasa ini dua diri yang berbeda. Ketika gue sebagai karyawan gue merasa anjir, bos gue nyebelin banget, tapi ternyata diem-diem kebencian gue terhadap bos gue itu ternyata gue menjadikan dia sebagai role model yang ternyata gue merasa ketika gue mengelola bisnis gue pun, oh gue harus jadi kayak dia, nggak bisa jadi kayak Angga ketika gue jadi karyawan. Nah gue nanya nih ke lo nih, lo galak nggak sih? Lo nyebelin nggak sih? Atau gimana? Oke, pertama-tama gue bilang itu harusnya ditanyakan ke co-founder gue nih, gue galak atau gue nyebelin. Tapi kalau nyebelin, gue yakin pasti at some point gue menyebalkan buat orang atau gue di-perceive as galak. Tapi kalau misalnya dari gue, yang gue selalu usahakan adalah gue mencoba mengkomunikasikan sesuatu itu dengan compassion. Gue mencoba untuk nggak marah-marah, karena menurut gue hostility won't get us anywhere. Buat apa? Menurut gue leading with love, it's better than leading with fear. Buat apa bikin semua orang takut sama kita gitu? Karena kita jadi nggak bisa lebih dekat sama mereka. Memang work is work. They're not our friends when we're at work gitu. Tapi menurut gue kalau kita bisa menjadi sebuah pribadi yang lebih open, lebih compassionate, orang tuh akan lebih terbuka sama kita gitu loh. Tapi mungkin kalau dibilang galak, I wouldn't say. Tapi gue orangnya, teman-teman gue selalu bilang gue orangnya chop-chop, yuk cepet yuk gitu. Gue orangnya nggak sabaran, dan itu selalu gue bawa nature-nya ke pekerjaan kita. Chop-chop, dan memang muka gue itu kalau mikir emang kesannya jadi nyebelin gitu. Tapi sebenarnya itu gue berpikir, dan gue mencoba untuk nggak ngomong sama orang-orang dulu kalau gue berpikir. Tapi emang muka gue agak nggak bisa detail. Kadang-kadang itu kelemahan gue, dan gue sadar itu. Ya sih, kalau dibilang galak sepertinya aku harus bilang aku nggak galak, tapi muka gue nggak setel gitu. Gue nanya gitu karena lo lama di luar, gue berpikir bahwa ketika gue bekerja sama bos yang bukan orang Indonesia, mereka punya kecenderungan kalau lagi marah ya marah gitu. Ketika gue kebetulan ya, gue nggak tahu apa gue menyimpulkan aja gitu. Jadi ketika di ruang meeting gue dikata-katain, tapi habis itu makan siang dia kok kayak nggak ada perasaan. Iya, gue pikir nih. Dan itu jadi membentuk gue. Tapi bagi temen gue yang orang Indonesia, ini anak bermuka dua atau gimana? Nah, gue mau nanya ke lo nih, sebagai orang yang memang hidup langsung di luar, apa memang culture mereka ya udah kerja atau ya kerja aja? Tapi tadi lo kan bilang nggak bisa gue membuat orang merasa takut segala macam. Tapi gimana sih sebetulnya? Din, tolong ceritain dong. Memang culture di luar gitu atau gimana? Gue sih ngerasa kalau misalnya di luar, gue masa first hand agak mirip kayak gitu, first hand experience gue kayak ya kerja aja gitu. Ntar di luar kayak kita mau makan malam, kita mau nyantai santai gitu. Betul. Nah, tapi kembali lagi sih ke growth mindset versus fixed mindset ini gitu. Gue ngerasa kalau kita bawa culture itu, kita sebagai orang Indonesia bawa kayak gitu ke orang Indonesia,
wah chaos nih gitu. Hmm. Menurut gue Hmm. kayak kita harus bisa cari middle ground ya. Kayak oke, I will treat you kayak begini, tapi lo harus gini ya gitu. Jangan sampai kayak gue maunya kayak gini nih, maunya gue karena gue leader. Itu Hmm. lo bos, lo Hmm. bukan leader. Menurut gue yang juga gue masih belajar sampai sekarang adalah muka gue, tadi gue bilang gue nggak bisa disetel, itu gue masih working on it. Gimana caranya gue supaya menyetel muka gue seperti gue nggak lagi pengen marahin orang. Hmm. Karena jelek memang muka gue kalau lagi kayak gitu, dan gue sadar itu kelemahan gue. Dan kelemahan gue yang lainnya juga adalah ya sebenarnya itu sih gitu loh. Itu nggak harusnya menjadi masalah gitu kalau misalnya kita nggak gimana yang ngomongnya, masa sih kalau misalnya kerja tuh harus marah-marah. Menurut gue approach itu bisa dibenerin sih gitu, bisa Hmm. menjadi lebih baik lagi. Karena lagi-lagi kalau misalnya orang takut sama lo, ya itu lo bos, lo bukan leader. Leader Hmm. itu lo bukan oke, semuanya jalan gitu, tapi lo jalan sama mereka. Bahkan lo harus jalan paling belakang because you have to watch out for all the people walking in front of you. Hmm. Dan it's a lonely job. Itu juga gue baru belajar, walaupun gue juga baru ya di entrepreneurship thing ini, tapi kayak baru belajar bahwa leadership is a very hard job and it's lonely karena you have to set out example for people and then you have to be able to manage people. People management is most challenging job gitu. Oke, Dit. Terakhir gue mau sharing sama lo. But Gue ketika gue lulus kuliah sampai dengan detik ini, kerja gue berkaitan sama bisnis. Gue ketemu dengan banyak orang dan gue menilai orang mau nggak mau dari penampilan, dari cara orang berpenampilan. Dan gue cukup senang ketika tadi kita Zoom sebelum mulai, lu dandan dulu sambil kita Zoom. Gue ngomong kayak gitu kenapa? Karena gue bikin konten ini waktu pertama tadi gue cerita sama lu, ke adik gue juga, gue cukup kaget ketika dia juga dandan. Gue pikir ya udahlah ngobrol santai gitu. Ternyata oh ya memang soalnya gue inget banget lagu The Beatles, dia liriknya gini, cinta yang lo berikan kepada hidup itu akan berbalik equal. Jadi hidup akan memberikan lo cinta yang sama seperti effort lo. Jadi ketika lo mau kayak gini aja, lo dandan, lo rapi gitu, oh ternyata memang harus kayak gitu ya gitu. Itu maksudnya lo, gue rasa lo nggak akan kepikiran ke situ, atau memang karena gue liat Instagram lo emang fashionable dan lain-lain. Tapi gue nggak merasa bahwa di sesi ini lo akan mempersiapkan kayak gitu. Itu gimana sih, Din? Gue baru 2 kali soalnya, tapi kok patternnya orang-orang serius ya. Tadi juga gue berpikir adik gue tuh ya dia PR. Jadi ya memang PR setelannya emang begitu gitu. Tapi ketika gue ngobrol sama lo bisa, oh ya udah gue rapi deh, gue pakai pakaian yang layak, gue pakai lipstick dan lain-lain. Itu apa sih sebetulnya mendasari lo? Oke, gue merasa bahwa yang mendasari itu adalah gue menghargai orang yang berbicara sama gue juga gitu. Dan ini kan nanti akan live up in YouTube juga, gue juga menghargai audience yang akan melihat ini. Kenapa? Because I think I take myself very seriously, dan gue selalu pengen berdandan rapi, berpenampilan rapi, karena itu yang gue inginkan sampai nanti ke depannya. I have this dream that I want to be a successful girl boss, and that's how I want to dress every day. Tanya deh teman-teman gue jarang banget pakai kaos gitu kemana-mana. Kenapa? Karena gue pengen dilihat sebagai womenpreneur. Memang womenpreneur ada juga yang senang pakai kaos, ada juga yang mungkin nggak blazeran, but I'd like to dress up karena I think that means respecting myself and respecting people, and I'm serious about myself and I'm serious about people juga gitu. Dan gue merasa it's the simplest way that you can actually try for yourself. And gue ngerasa kalau misalnya kerja aja nih WFH, nggak masalah misalnya bawahannya mau celana pendek gitu ya, tapi pakai deh kemeja, pakai deh blazer. Rasanya feel-nya kerja sama pakai kaosan itu berbeda menurut gue ya, untuk gue. Jadi gue merasa the simplest act you can do to yourself is respecting yourself, and for me, to me, it's in a form of dressing up for myself and for other people juga. Betul. Tadi juga gue mau minta closing statement, cuma ini udah terlalu bagus juga sih. Jadi biar jadi closing statement. Okay. Karena bagus banget. Gue setuju banget bahwa ya itu tadi gue bilang lagu The Beatles, bahwa cinta yang diberikan oleh hidup kepada kita tuh sebanding dengan apa yang lo berikan buat hidup, dan lo melakukan yang luar biasa sih. Atau lo mau ada closing statement, Din? Oh, closing statement. I love closing it. statement-nya ini, Din. Buat teman-teman aja yang mau ngejar mimpinya, karena memang tujuan gue itu sesuai dengan tulisan di belakang gue, lo don't tell people your dreams tapi show them gitu. Nice. Gue pengen orang-orang ya udah nih tunjukin ini mimpi gue, tadi lo udah ceritain ini mimpi gue raih dengan cara ini. Nah untuk teman-teman di sana yang mengalami hal kayak lo, bingung kok
udah dikasih privilege ini tapi mengecewakan orang tua mungkin gitu kan. Lo punya saran apa, Din? Oke, saran gue adalah constantly show up for yourself. Seperti yang gue bilang tadi, yang penting setiap hari kita melakukan sebuah progres. Progres itu nggak harus besar, besar kecilnya kalian yang tentuin sendiri. Tapi misalnya gini, kita mau jadi orang yang sukses, tapi sehari-harinya kita nggak kerja nih contohnya. Kan orang yang gila ya, pengen sesuatu yang berbeda tapi melakukan sesuatu yang sama aja. Jadi setiap hari tuh harus ada progres-progres kecil yang kita buat. Itu satu. Supaya kita juga semangat nih, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita jadi nggak semangat. Dan I think what really matters adalah, ini susah gue ngomongnya karena gue juga masih banyak jatuh bangun di proses ini, tapi memang harus trust the process. Karena kadang-kadang kita nggak tahu what's in store for us, and then kita terlalu fokus sama satu mimpi, padahal mungkin lagi diajak jalan-jalan muter dulu nih sampai nantinya mencapai ke mimpi itu. Jadi jangan pernah underestimate, cuma ketemu ini doang, ngisi webinar gratis doang, gini doang. Nggak ada yang gini doang. Bagus Kita banget. belum tentu tahu loh kalau itu nanti akan menjadi kendaraan kita untuk sebenarnya mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Dan itu memang sangat sulit gitu, to actually trust the process and to actually kayak ya udah gue lakuin ini, bersabar aja gitu, karena ini sebuah proses dan nothing ever goes to waste, nggak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi setiap kalinya, mau itu gampang mau itu susah, take it as a way of learning gitu, of enriching yourself, karena nggak ada yang lebih penting sebenarnya dari personal development. Dan kalau kalian udah bisa menguatkan diri kalian sendiri, itu akan resonate gitu, dan itu akan shows to other people juga. Dan last but not least, I think you have to believe in what you want to do. Karena kalau misalnya you don't believe in what you want to do, orang lain juga nggak akan percaya. Apalagi kalau lagi interview pekerjaan, interview beasiswa, you have to make them believe that you believe in yourself. And I know it's hard, I know it's challenging, I know a lot of people might doubt you, apalagi kalau kita punya mimpi yang crazy banget gitu, orang akan bilang ini susah, ini nggak mungkin terjadi. Tapi you know yourself best, choose the people around you, choose your tribe, pilih orang-orang yang lo ngerasa akan bisa ngedevelop lo menjadi personality yang paling baik yang bisa lo lakukan. Dan I think last but not least, setiap hari selalu dekatkan diri kalian sama mimpi kalian, apapun itu. One progress a day, not much. It doesn't take much actually gitu. Yang penting setiap hari ada yang kalian lakukan. Nanti jadi semangat deh. Kan cuma satu aja sih, tambahin deh jadi 2, tambahin jadi 3. Tapi memang kalau misalnya mimpi yang besar requires more effort. You cannot do it on the bare minimum. And I hate to say it, you have to be the parent for yourself. No one is going to do that for you. You have to do that for you, and you have to take yourself out of your comfort zone. I know it's scary. I know it's a lot of work. I know it's challenging, but kita semua sebenarnya nggak tahu kok apa yang kita lakuin. Jadi if you think someone else knows what they're doing, they don't know. So we're in this together, and really though, just believe that you will eventually be there. Dan kalau ditolak, nggak apa-apa. Itu maksudnya lagi diajak jalan-jalan ke tempat lain supaya akhirnya kita bisa end up where we want to be. Thank you. Terima kasih banyak, Din. Luar biasa. Dan gue lihat jam, gila sejam lebih dan lo nggak minum. Maaf banget ya, Din. Gue nggak enak. Gue nggak nyediain minum, nggak nyediain. Terima kasih banyak, Din ya. Sehat-sehat terus ya. Gue minta izin untuk upload di YouTube ya. Siap. Thank you, Din. Bye-bye. Bye-bye. Waduh, seru banget. Gila, gue tadinya mau sekitar 20 menit, 30 menit, ternyata sejam. Terima kasih banyak, Adinda. Gila, gue baru tahu ternyata dia sebelumnya ngambil kedokteran. Terus ternyata gue pikir dance-nya itu ya dia jadi dancer, jadi koreo, paling enggak gitu ya. Ternyata dia lebih ke people management-nya, ke industrinya, bagaimana mengelola industri seninya, seni tari. Dan itu luar biasa banget sih, gue gak nyangka sih. Gue berharap yang terbaik untuk Dinda, dan gue berharapnya lu bikin podcast sih. Gila, dari kemampuan lu berbicara jauh di atas gue, dan parah banget kalau lu sampai gak bikin. Karena banyak orang yang butuh banyak tahu tentang bagaimana menapaki karir, bagaimana industri seni di Indonesia dan lain sebagainya. Itu konten yang niche banget, jarang banget orang ngebahas itu. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak untuk Adinda. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.